Silahkan dilihat ke papan. Kita langsung masuk ke pelajaran jilid 5 karena kita kemarin sudah selesai melakukan EPTA jilid 4, meskipun ada 1-2 yang tertinggal belum nanti kita susulkan. Maka dilihat di papan. Di papan itu beragam halaman, saya tuliskan karena melihat waktunya ini ternyata sebentar lagi tidak akan lama kita langsung evaluasi terakhir untuk semester satunya. Pas waktu kemarin saya ngobrol sama bagian pengajar, besok yang bijikan metodenya juga. Jadi setelah ini kita selesai jilid 5, jilid 6 meninggalkan rujukan, tapi kalau ada waktu kita kembali lagi praktek jilid 1, meskipun diambil sekilas tentunya jilid 1 yang halaman huruf F, huruf Sin, huruf Fin contohnya itu langsung lompat lagi biar tidak hilang cara penyampaian menggunakan metode penyampaian bukannya. Silakan dilihat di papan 2 garis niku halaman 1, garis berikutnya 1 garis halaman 2, garis berikutnya niku halaman 3, terus halaman 4 saya ambil di garis ke-3. Meskipun nanti tinggal dilupa-lupasi, saya harapkan semuanya kita baca semuanya detail ya. Jadi praktek nanti pas waktu majunya. Silakan dilihat. Halaman yang pertama, apabila ada ya sukun atau sukun setelah fathah maka dibaca ai, bukan dibaca ai. Kalau kita pasti bisa. Contohnya aina, auna, bukan aina, auna, tapi aina, auna. Tapi pas waktu kita nanti lihat para santri, tidak semuanya itu loh, aina. Dan itu sulit tekannya, itu ada yang sebagian sulit mengucapkan. Silakan disimak dulu halaman 1. Saya bacakan. Yang lainnya, tapi saya mengucapkan di hati. Ini buat pelatihan pas waktu nanti ketika sampai membaca atau para santrinya membaca itu tidak perlu cukup dihilangkan baca dalam hati biar ritme ketukannya, titian ketukannya bukan itu tidak hilang. Kalau yang kawan pas waktu praktek kita itu banyak sekali yang ngetuknya. Contohnya saat itu sudah langsung lompat ke halaman berikutnya, ke nomornya garis berikutnya. Silakan dibaca bareng-bareng saja langsung satu halaman. Sudah disiapkan bukunya, pertanyaannya. Jangan lupa selama masih di semester 1, meskipun nanti sudah meninggalkan rujukan, jangan sampai kita bawa ke rujukan. Kalau nggak diganti nomor di F, ketekannya sudah ada. Silakan 1, 2, 3.
baris tanpa baris ganda, semuanya dibaca untuk bagian yang karena diperhatikan karena mulai kalimatnya mulai panjang-panjang. Perhatikan, silakan semuanya dibaca, belum dibaca wakaf ya. 1, 2, 3. Halaman 3, silakan dibaca untuk bagian yang kiri. 1, 2, 3. Untuk halaman 4 kita baca bersama-sama. Diperhatikan, niki semuanya yang bersakal panjang, niki 5 ketukan. Contohnya tadi yang baris nomor 2, niku saya bantu. Itu biar ketuknya 5 ketukan sesuai. Ya di halaman 4 ini yang panjang-panjangnya ada 2 baris, baris kedua dan baris ketiga. Silakan dibaca bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Semangatnya selain semangat untuknya, tapi perlu diperhatikan setiap basmalahnya 6 ketukan, kemudian tambah 2 ketukan, kemudian total sebelum masuk ke kalimat yang harus dibaca. Diperhatikan ya. Makanya tetap saya biarkan karena lihat konsentrasinya sampai suka pagi, belum sarapan, terus ada nilai produk ngantuk juga, biar semangat. Silakan selain untuknya tambah semangat, tapi lantang bacanya biar semakin semangat. Benar ya? 1, 2, 3. Meskipun tidak dikasih aba-aba terakhir, tapi kan kita sudah bisa melihat yang kita baca, yaitu kalimat yang paling akhir. Halaman yang nomor 5 sudah saya siapkan di baris yang kedua nanti bagian yang pertama, jika ada bagian itu belum tidak saya kasih tanda
perbedaannya, setiap yang ditekan satu ketukan, hanya ditekan satu ketukan, bukan ditekan dan dua ketukan, karena sama-sama tasdidnya tidak sama baca ketuknya. Nanti perbedaannya. Selain mim dan nun, semuanya hanya ditekan, tidak semuanya harus ditekan dan dibaca dua ketukan. Ini perhatikan, ini saya bacakan. Perhatikan setiap tasdidnya ditekan. Yang kadang saya pernah mengajar di halaman yang sama ini, contohnya di baris 1, 2, 3. Walahu dzurriyyatun. Nah, ini di halaman ini loh kita menekankan bacaan ditekankan itu terbawa sampai para santri kita kelas Al-Quran bagaimana bisa membaca ditekan dan tidaknya di halaman mulai halaman 5 ini. Kalau kita biarkan di halaman mulai belajar menekan setiap kalimat yang ditasdid, itu kalau kita terlalu kendor, santai, nanti berbaca bisa masuk langsung halaman berikutnya, itu mungkin terjadi kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dan itu benar-benar terjadi seperti itu. Lalu yang saya sampaikan kan, ini saya membaca salah satu fikih sampai sekarang pun seperti itu, sampai puluh ribu cara dibilang gitu. Karena sudah di Al-Quran, kan mas, sampai jilid berapa? Sudah Al-Quran, juz berapa? 29. Terus kok masih kayak macam pak, sama lihat bacakan itu pak. Kalian guling dan di bawah sini. Kalimat yang enggak satu halaman, boleh kan dibetulkan. Tapi nilai membetulkannya ini kan dilihat sesuatu baca salah tidak, kurang lebih beda lagi dengan setiap kalimatnya saya bacakan. Contohnya cara baca ditekannya barang-barang fa'ala, akhirnya para santri akan mengikuti apa yang dicontohkan sama ustaz-ustaznya. Jadi bacanya dengan betul. Beda lagi sudah dibacakan, tetapi untuk yang perlu dievaluasi pasti pengajarnya. Jadi banyak sekali ini terjadi seperti itu. Silakan. Langsung halaman 6 saja kita baca bersama-sama. Meskipun yang ditekankan nilai baca tasdidnya, bacaan ditekankannya, tapi panjang pendeknya dan hukum 1, 2 ketukannya diperhatikan, karena di sini sudah mulai kompleks bacaan-bacaannya. Nah kan dibaca halaman 6, semangat biar tidak ngantuk, nanti enggak. Soalnya akan ada 1, 2, 3.
terakhir di huruf yang paling akhir dibaca. Yang paling terakhir halaman 8, halaman 7 dan 8 sama nilainya. Bacaannya ditekan ketika ditasdid, tapi harus diperhatikan, tetap saya ulangi, huruf yang ditekan 2 ketukan hanya huruf mim dan nun. Selain itu semuanya sama ditekan tapi hanya 1 ketukan. Ini langsung dibaca saja halaman 8, kemudian baru kita selesaikan yang belum ujian ini. Setelah ini kita selesaikan yang belum ujian. Ini yang belum ujian banyak, 1, ada yang lainnya? Ini 1, 2, kita baca bersama-sama. Ini 1, 2, 3 untuk baris yang bagian kanan, yang 1, 2, 3 paling akhir bagian yang kiri. Silakan perhatikan dan bersih ngomong kelas rijal sing bagian tinggi bukan terus rijal di sebelah kalah bukan. Dan itu biasanya yang pertama langsung suaranya di kanan, yang berikutnya pasti akan diperkenalkan karena nilai ukuran nadanya harus digunakan oleh bagian paling akhir. Silakan dibaca bagian yang kanan 3 baris dari awal. 1, 2, 3. Halaman 8. Pelajaran kita ini juga cepat seperti masa-masa sampean dengan masa saya. Cara pengajarannya berbeda. Kalau dulu pelajarannya langsung pakai buku istilah halaman 1 sampai halaman 100 berapa. Kalau yang sekarang diambilkan dari buku istilah yang namanya LKS. Sama seperti ini dijepit dianggap untuk yang sekarang pasti lebih bisa. Terus contohnya kan cuma saya contohkan 1-2 kali, ketika itu langsung dibaca halaman berapa. Ya ini gunanya ini zaman lama belajarnya dan harus efek pelajarannya nih. Silakan diperhatikan dulu. Kalau ini saya bacakan 1 kali atau 2 kali, yang lainnya nanti kita lihat. Dan nilai cukupnya dibagikan. Akan saya bacakan tanpa basmalah, diperhatikan. 1, 2, 3. Perhatikan, kalau yang tadi berarti menyatakan yang itu langsung kurang dibacakan. Silakan ketuknya santai saja biar bisa menemukan ketukan yang dibacakan. Silakan bagian yang kanan tanpa basmalah langsung ada dari saya 3 ketukan. 1, 2, 3. Bagian yang kanan selesai, bagian yang kiri
selalu memperhatikan, cuma nanti program ini untuk sampai kamu suara nih langsung nyambung. Tapi kalau tidak punya mengejar waktu ini langsung pakai ketukan. Beberapa dari saya juga ketukan 1, 2, 3. Baris yang kelima, niki sering kali terjadi kesalahan ketika para santri itu membaca prakteknya Asolul. Ada tadi yang biru Asolul dari likulli ummatin ja'alna masakan. Selalu perhatikan bentuknya yang paling terakhir di huruf yang paling terakhir sama-sama bunyinya. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sampai halaman 8. Nah, prakteknya sudah saya ambilkan di setiap halaman. Ada yang 2 baris, ada yang 1 baris. Yang penting nilainya semuanya sudah tercakup. Kelas 11 mohon masih halaman 1 2, kita langsung halaman 8. Saya bayangkan sampai halaman 10, ternyata halaman 9 dan 8 itu 9 dan 10 itu ada urutan gandengannya dengan yaknun mim wawu. Jadi besok yaknun mim wawu sama lamrot Allah. Jadi sekalian besoknya lagi setelah selesai langsung masuk ke bulan Februari. Kita langsung kita lagi kita termasuk praktik hitungan. Waktunya yang masih ada sebelum ujian. Jadi contohnya ini membantu yang belum hafal, membantu yang prakteknya, contohnya praktek baca ketuknya kurang tepat. Jadi terus diberi waktunya, meskipun waktunya sangat mepet, siapa tahu itu jadi mengejar ketinggalan pemahaman cara praktek ketuknya. Kalau cara bacanya saya yakin semuanya bisa. Hanya kemarin hampir semuanya kalimat tak gitu yang sering terlupakan. Contohnya pas waktu sampai setoran hafalan Idza zulzilatil akhrajatil ardu asqalaha. Hampir semuanya hafal, tapi hurufnya itu yang belum diperhatikan. Kita akan dilihat nanti prakteknya 2 baris. Tinggal pilih yang 1 ataupun 2. Tapi perlu disampaikan, maksudnya bukan langsung kayak santri kita lihat dulu. Kita lihat ke papan akan saya bacakan. Silakan dibantu dengan bukunya. Diulangi kata-katanya boleh. Ada ya sukun dan wawu sukun. Bacanya ini aina, auna, apa santri? Tentunya boleh seperti itu. Maksudnya berusaha menyampaikan dengan serileks mungkin, ditambahi dengan keterangan-keterangan. Betul langsung menonton apa yang ada di papan terus disampaikan satu. Ada lagi contohnya, perhatikan santri, kalimatnya ada huruf yang harakatnya berdiri tegak. Ini bacanya 2 ketukan. Contohnya Musa. Seperti itu. Paham ya?
silakan Mbak. Di halaman 28 Mbak Fatia Ria Chandra, silakan dibaca halaman 28. Ulangi. Kedua. Ulangi, berarti kan? Ajaling, dua katakan ulangi. Ila ajalin Qoribin lagi panjangnya dua katakan. Ila ajalin qoribin. Cukup? Oke, mana hafalannya? Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-Adiyat Al-Bayyinah Al-Qadir. Silakan dipilih yang kanan atau yang kiri yang menurut sampean lebih mudah menerangkan. Dua baris nomor 2 dan nomor 3 saja.
Setiap yang tampil setelah saya evaluasi bukannya biar yang lainnya mungkin penilaiannya sama, jadi dibetulkan langsung daripada nanti contohnya mungkin gambar mereka bisa betul itu sing lima betul-betul mulai perlahan ini yang perlu diperhatikan tadi yang dibaca dua baris yang nomor 2 tidak semuanya sukun atau tanwin dengan setiap huruf itu dibaca dua bukan, tapi yang diperhatikan makanya tajwidnya digunakan. Contohnya kalau syai'an seharusnya syai'an aliman, sebabnya tadi Mbak Fatia kan bacanya dua bukan, jamnya satu bukan. Syai'an aliman, ketuknya itu sudah betul pelan-pelan, artinya kan menemukan setiap ketuknya, tapi ada nilai dua ketukan atau satu ketukan tergantung hukum bacaannya. Kalau Mbak Fatia tadi kan dua, syai'an aliman, seharusnya syai'an aliman, seharusnya ya sukun itu saudara. Kalau nilainya ya sukun satu surat harokat kasroh syai'an yang saya tunjukkan tadi diperhatikan artinya betul itu bukan hanya mbaknya tapi yang lainnya juga perhatikan, jadi semuanya merasa jangan-jangan nanti yang suka jawab saya apa yang dibanding dari beras niki nggih. Maksudnya niki sampai masalah ketuknya pun diperhatikan. Bukan syai'an tapi syai'an sebabnya niki simulasi mendadak di sini menyebutkan bacaannya tentunya. Itu namanya berikutnya dibaca dan ketukan cara ketukan itu yang satu. Baris yang kedua tadi ada, silakan diperhatikan wa anjayna Musa tadi dibaca satu ketukan. Terus niki semuanya gitu yang dibaca betul, ketuknya betul, tapi ada yang harus diperhatikan. Laisa kamit ujung lidah dengan ujung dua buah gigi yang atas hampir 3 kali pertemuan sekali kita pasti menyebutkan yang namanya makrotnya ka, ujung lidah dengan ujung dua buah gigi yang atas. Tapi pas waktu praktek laisa kamislihi syai'un malah jadi makrotnya sa, padahal jauh toh ujung lidah dengan ujung dua buah gigi yang atas. Yang baris kelima niki kelihatannya yang kelirunya di mana dari segi bacaan atau kalimatnya, ada yang kurang ada. Mas Dimas Azizi silahkan diperhatikan tulisannya. Sampai ada yang keliru nggak? Bukannya gara-gara yang nulis saya terus kayak tinggal buat kan? Bersampean ada yang keliru. Ini ada yang keliru, tapi di mana yang kelirunya?
Paham? Oh. Ada yang keliru, bahkan ada yang kurang ini kalimat tersebut kalau dituntut bacaannya, karena kan sekarang dituntut bacaannya itu sudah terjadi selesai. Ada yang keliru, kira-kira yang mana yang keliru? Sejauh Husna, kemudian yang sebelahnya, yang punya yayasan itu Laitan, yang barat jalan tempat dia berarti sebelahnya ini paling terakhir. Kira-kira apa? Silakan menebak menurut sampean dilihat dari karena kurangnya ini karena ada nilai hukumnya. Ya seperti ini di atas riwa kan ternyata saya penelitiannya keliru. Ya, perlu cek ulang ketika dalamnya sampean juga gitu. Ketika melihat dosen menerangkan pas kelihatannya kurang ataupun tidak betul, boleh interupsi. Paham ya? Interupsi. Zaman sebentar lagi akan menuju zaman yang menurut saya, yang saya lihat pemimpin yang baru ini benar-benar akan merubah kita secara signifikan menurut saya. Terbukti mulai ini pertanyaannya pada orang tua, bolehkah anak-anak bapak saya ajarkan ini kedisiplinan secara militer? Masih militer. Karena fenomenianya sekarang kan nonton loh, baru-baru seorang guru perempuan honorer yang di Gorontalo maupun itu mencubit muridnya yang bayarannya 1 bulan 300.000, itu artinya dipolisikan seorang polisi karena dia anak polisi. Sebelum masuk ke ranah hukum diajak untuk berdamai untuk membayar uang banyak, cuma 50 juta. Akhirnya dia lebih baik di penjara. Tapi akhirnya kan naik, beritanya naik, yang hampir semuanya guru membuat parodi real. Contohnya ada cowok anak berkelahi, cuma dia jawabannya daripada nanti dihukum. Terus ada anak yang lagi pas waktu gurunya menyampaikan tentang itu keberadaan dibiarkan, kenapa dibiarkan? Daripada itu dihukum, malah itu. Tapi dibuat parodinya real, benar-benar dibiarkan sampai kayak itu. Ini nanti para ini sampai ke tadi kejelian kita itu juga diperlukan. Namun tetapi juga gini, memang kita itu budaya adabnya itu juga harus diperhatikan, meskipun nilai-nilai penyampaian pendapat itu terkadang kalau yang di perkuliahan ini agak dilonggarkan. Contohnya ketika kita menerangkan sesuatu belum sampai interupsi pak, sampai cara yang keliru, interupsi pak, sampai itu hal yang biasa. Meskipun di ranah pesantren itu adabnya kalau belum selesai, belum bertanya itu tidak ditanya. Tapi di sini diperbolehkan. Makanya ketika saya menerangkan keliru, silahkan langsung dipotong. Tapi sampai sekarang pun saya belum menemukan ada yang mau memotong, bukan masalah berani ya. Memotong pak keliru kalau dilihat dari videonya kelihatan cuma praktek belakang tanpa ada, cuma dibantu dengan telepon suara tanpa lupa. Karena gini, saya pernah dulu di pondok pesantren itu sebenarnya kan saya sudah ngaji
Terus istilahnya ada yang roisi yang maju terus menerangkan sama seperti Mbak Fatia tadi termasuk rois. Terus ditanya setelah menerangkan aina auna ini bagaimana contohnya juga berbeda hukum tajwidnya. Terus disampaikan setelah selesai ada yang bertanya, ada si sa'il kan yang bertanya ditanya, terus sama roisnya dijawab. Bagaimana saya puas dengan jawaban si roisnya? Tidak puas, langsung diminta ke audien. Akhirnya menjawab, hampir semuanya menjawab. Terus dan ini namun contoh yang menurut saya langsung diunggih. Ustadznya pun menjawab. Dan menurut saya dari semua jawaban teman-teman dan jawaban yang mengajar itu kurang tepat. Terus saya sampaikan dulu, Pak, aku lihat seperti ini jawabannya. Dia langsung, oh ini sih betul. Besoknya seperti itu 2-3 kali, akhirnya yang ini maksudnya nilai yang kurang tepat bagi saya menurut ini. Akhirnya setiap menerangkan, ustadznya menerangkan bermaknanya. Ini pun benar langsung semenjak itu belum betul Pak, belum tidak sakit Pak. Dan pokoknya saya nggak mau jawab dan saya nggak mau bertanya. Karena nilainya ya seperti itu. Maksudnya ngoten. Selain itu yang perlu diperhatikan, kita memang harus benar-benar menguasai pelajarannya sebelum disampaikan. Lo jatuh sih bisa bingungan. Padahal ulul haqqo walau kana murran. Karena sesuatu yang benar meskipun itu pahit. Lo akhirnya ribut gitu. Jadi ada 1-2 keterangan. Padahal ini keterangannya kalau biru, maksudnya contohnya gitu. Saya menyampaikan ini tanpa menerangkan ada yang keliru ataupun saya kan ahli mendapatkannya juga besok mengajarkannya ke yang lainnya ke bawah akhirnya kan keliru semua gara-gara satu titik yang sama bisa membetulkan tidak mau membetulkan nilai ini. Itu malah dibuat yang begini. Maksudnya langsung saya betulkan karena seperti itu tadi ya. Untuk bagian yang kedua Mbak, diterangkan dulu. Materinya dulu nopo? Coba diulangi.
Oke, cukup. Sehat. Silakan perhatikan semuanya ya. Tadi kalimat huruf yang dibaca, yang ada tasdidnya dibaca ditekan, ditekan bukan ditahan. Fa'ala, betul fa'ala. Itu tadi. Ini perlu diperhatikan. Kadang ada yang metodenya berbeda, akhirnya sampai ke bawah sampai sekarang. Contohnya nanti langsung kalau lompati. Manis tauna, manis tauna. Jadi untuk satu ketukan, tapi tidak di istilahnya namanya diseret. Manis tauna, manis tauna. Diperhatikan loh ya, benar-benar yang ditasdid di wawu semuanya, dan diperhatikan setiap ketukannya. Ketika contohnya ada nun sukun bertemu dengan ta, nun sukun bertemu dengan ain, jadi perbedaan satu ketukan sama dua ketukan itu benar-benar diperhatikan. Meskipun yang ditekankan contohnya hari ini babnya tasdidnya, tapi juga diperhatikan tasdid selain nun dan mim itu satu ketukan. Kalau mim dan nun dua ketukan dan ditekan. Untuk pelajaran hari ini dicukupkan.